warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita hari ini? Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Warga kerajaan, kita masuki minggu yang ketiga di bulan ini dengan tema The Valley of Decision atau lembah keputusan, lembah penentuan. Dan kita akan bersama-sama, saya ajak baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kalau kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan karya-Mu dalam hidup kami. Kami selalu menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Karena itu hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, dengan penuh kerinduan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu.
Mari Bapa di surga, Kau lawat kami dengan kuasa-Mu. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Bersama dengan para orang kudus, para malaikat, dan para tua-tua di sorga, kita membawa penyembahan kita di hadapan tahtanya dengan berkata, Engkau layak menerima segala-galanya. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari katakan sama-sama, all the saints. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, all the saints. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kau layak menerima segala-galanya Tuhan. Dan setiap hari, siang dan malam, kami menaikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mereka katakan day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let
and sunrise, day night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy of it all. Oh, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu di hadapan tatanya, bawa penyembahanmu, naikkan mazmur dan pujian, nyanyian syukur kami naikkan bagimu Tuhan, di hadapanmu, oh Bapa. Biarlah ini menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Kami bawa hidup kami
Firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita puji Dia, kita naikkan ucapan syukur kepadanya. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Katakan sama-sama. Na 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 na. Yeah 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 yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan saudara. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung, di dalam sana. Angkat tanganmu, amin. Mensyukuri rahmat-Nya, lompat kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat, kakiku melompat pagi. Yes. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeah 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 yeah. Na 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 na. Haleluya. Yes, Haleluya. Sebab kita menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik dan sangat baik. Amin. Mari wakil kerajaan, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Engkau baik Tuhan bagi kami, Engkau sungguh baik bagi kami. Sama-sama katakan haleluya. Dia mati bagiku, Dia
bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yang merasakan kebaikannya, yang tidak pernah berhenti, mari tepuk tangan dengan segenap hati. Sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lebih lagi, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. Katakan saudara, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan, God is good all the time. And all the time, God is good. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus, yaitu semua properti daripada Naomi, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang, oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab, yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh, tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun, iblis merusak, saudara.
Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu, dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit. Itu saudara maklonnya Kilion artinya menderita. Tuhan punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar, lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Lut, perempuan Moab, tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi Nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak, tapi diangkat jadi anaknya raja, bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi and rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke, saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi, saya summary, be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara, saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau sungguh Tuhan, penolong kami dalam kesesakan, sangat terbukti. Engkau adalah kekuatan kami dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Mari katakan dengan imanmu. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Amin Tuhan. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
angkat pujian. Katakan Yesus, kami berseru kepadamu. Engkaulah keselamatan kami. Kaulah gunung batu perlindungan kami. Yes. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia. Mari warga kerajaan, angkat pujianmu kepadanya, sebab Dia baik dan selama-lamanya Dia baik. Amin. Tak pernah berhenti kasih-Nya, tak pernah terlambat pertolongannya. Yes, Dia selalu ada. Dia selalu ada. Katakan sama-sama, Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Mulut kami mau memuji Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Lebih lagi saudara, Yesus, padamu ku berseru kepada Dia. Tuhan yang mendengar doa kita. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu. Amin Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Hanya ada satu ucapan yang kami mampu ucapkan di sore hari ini. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup. Dia telah bangkit, hidup dan bertahta selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Itu yang kami mau nyatakan Bapa. Karena terlalu banyak kejadian yang kami lalui sepanjang 2025. Kau baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyelaraskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, untuk menerima, untuk merawat benih yang terbaik di sore hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya minta Pak Peter nemani saya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya, keluarga, pelayanan. Hari ini tanggal 18 ya. Berarti masih kurang sekitar 300. Berapa hari lagi?
334 hari. Ya, oke. Senggol kanan kiri. Masih ada 300 hari lagi. Masih panjang. Senggol, masih panjang. Jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Masih panjang. Engkau melalui 2025 hingga hari ini, ada maksud Tuhan yang Tuhan akan bicarakan, nyatakan dalam kehidupanmu hari ini. Jangan karena berpikir, saya tadi pagi tidak gereja pagi, gereja siang, saya sore aja. Saya mau duduk di belakang. Dimanapun kau duduk, mata Tuhan tertuju kepadamu. Amin. Tahun ini kita masuk di dalam the year of decision. Masuk tahun keputusan. Dan bulan ini berbicara mengenai the valley of decision. Masuk lembah. Ini belum naik. Belum naik aja ya. Kita sudah dikejutkan dengan Presiden Venezuela diambil. Belum lagi lewat, kita sudah dikejutkan, siap-siap akan ada 7 hari shutdown. Siapa yang mengikuti beritanya? Wah, jemaat tempat ini nggak ada yang ngikutin, Pak. Cuman saya aja. Saya jadi takut. Belum lagi lewat hal-hal yang mengejutkan. Dan hari ini harus kita putuskan. Engkau berada di mana? Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan baca Ulangan 30 ayat 19. Oke. Yang tidak bawa Alkitab, jangan khawatir, saya siapkan Alkitab di depan ya. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring, keras, kuping mendengarkan, hati bergelora. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, latar belakang daripada Ulangan 30 ayat 19 ini adalah perpisahan Musa kepada bangsa Israel. Karena Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi dia menitipkan pesan yang cukup radikal. Apakah kehidupanmu atau pilihan kehidupan atau kematian? Kutuk atau berkat? Itu yang disampaikan Musa. Harus memilih. Karena ada konsekuensi yang akan mengikutinya. Entah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ayat ini diikuti, bahkan sebelum diikuti, ayat ini menegaskan bahwa akunya huruf besar, memanggil apa? Langit dan bumi menjadi saksi. Ayat ini akan kaya dengan firman. Layer demi layer. Cuman satu ayat aja. Kita akan mendapatkan banyak sekali. Banyak sekali informasi. Pada saat saya membaca ini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Pada saat saya menelaah, pada saat saya merenungkan, Ibrani 10, ya, Ibrani 10 ayat 28 berkata demikian. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi.
Adakah di tempat ini yang saat ini berprofesi sebagai pengacara? Wow. Ataukah berprofesi sebagai polisi? Jemaatnya pengusaha semua. Takut akan hukum. Hukum Tuhan maksudnya. Baik, saya akan bantu. Ya. Di dalam KUHP menyatakan bahwa minimal 2 alat bukti di pasal 184. Dilanjutkan pasal 183. 184 dilanjutkan ayat yang pertama dengan adanya 5 barang bukti. Jadi 2 aja cukup. Ini sekarang yang kita baca beribu-ribu tahun yang lalu sudah ditulis. Wow, luar biasa. 2 atau 3 orang saksi. Ini 2 atau 3 alat bukti. Maksimal 5. Harus kita putuskan. Ada 3 level sebelum kita masuk. Di dalam memberikan keputusan. Ada 3 level yang akan mengarahkan kita. Saya belum masuk ya pada intinya. Ada pertanyaan besar di dalam diri saya, benak saya, pikiran saya. Mengapa kita harus masuk namanya lembah? Kok tidak di jalan raya? Kok tidak di pinggir jalan? Kok tidak di atas bukit? Kenapa harus lembah? Ada beberapa ayat, tidak saya tampilkan. Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun aku melalui apa? Lembah. Lembah ini berbicara bahwa ada hal yang harus kita putuskan. Lembah penentuan, lembah keputusan. Di dalam lembah ada kematian. Tapi kalau engkau keluar dari lembah, ada kehidupan. Di dalam lembah ada kutuk. Kalau engkau keluar dari lembah itu, ada berkat. Pilih kehidupan. Kata firman Tuhan. Bukan penghidupan. Itu berbeda. Pilih kehidupan. Bukan penghidupan. Penghidupan tuh kita kerja. Kita berusaha sesuatu untuk mendapatkan hasil supaya hidup. Tapi kalau kehidupan, everlasting, panjang. Sehingga janji Tuhan melalui Musa, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi Tuhan minta sebelum kita memutuskan, pilihlah kehidupan. Ada 3 level. Level yang pertama, keputusan yang mudah. Apa itu keputusan yang mudah? Keputusan yang mudah adalah keputusan yang kita ambil tanpa melihat resiko. Contoh paling gampang. Bapak Ibu, semua di sini punya SIM? Punya SIM kan ya? Pertanyaannya, apakah engkau mengambil SIM? Atau engkau memasukkan, mengusulkan, atau engkau buat SIM pada jalur yang benar? Ataukah engkau cara yang mudah? Sudah ngasih duit aja. Yang mestinya harus melalui namanya ujian tertulis, ujian praktek. Nggak usah dah, yang mudah aja. Tanpa harus melalui lika-liku angka 8 itu. Kan ada yang mudah, kenapa yang sulit? Mudah. Kelihatannya baik. Sekarang kita menanjak, naik lagi. Tadi yang mudah. Nah ini, keputusan yang baik.
baik. Apa contohnya keputusan yang baik? Ada yang bertengkar. Kita sudah tahu bahwa ini akan menimbulkan resiko. Baik aja, baik. Nggak usah ngotot. Yang penting win-win solution. Memang ada konsekuensi yang akan mengikuti. Yang tadi itu enggak ada. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Kalau engkau mau mengambil, yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, pilihlah kehidupan. Yaitu keputusan yang senggol kanan kiri. Ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang benar. Definisi daripada keputusan yang benar ini ada 3 faktor. Yang pertama, keputusan yang benar adalah keputusan yang berada di dalam kehendak Tuhan. Apakah engkau membuat keputusan, engkau sudah menyertakan Tuhan? Ataukah engkau mengambil keputusan mudah, engkau mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan pengalaman, yang sesuai dengan instingmu, mengenyampingkan apakah keputusan itu adalah keputusan dari Tuhan. Yang kedua, selaras dengan karakter Tuhan. Ketiga, hasil dari buah kebenaran. Apa yang dimaksud keputusan yang benar itu berada dalam kehendak Tuhan? Di dalam Amsal 19:21 berkata demikian, banyaklah rencana di dalam hati setiap manusia. Engkau duduk di sini pasti pun sambil engkau mendengarkan firman Tuhan, setidaknya engkau akan berpikir, rencana setelah ibadah, aku mau makan di mana? Aku mau kemana? Aku mau ngapain? Itu rencana. Sudah banyak, sudah 3 itu. Mau turun ke bawah, makan apa? Makanan gak cocok, cari di mana? Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 3, ada 2 poin yang jelas di sini. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada 2 poin. Percaya dan mengakui. Banyak kita percaya tapi kita tidak mau mengakui. Ada yang kita akui tapi tidak mau kita percayai. Itu tidak selaras, tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Selaras dengan karakter Kristus. Apa yang menjadi dasarnya? Inilah karakter Kristus. Matius 5 ayat 3 hingga 11. Inilah karakter Kristus. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang berduka cita, berbahagialah orang lemah lembut, berbahagia. Ayat 11 ditutup dengan berbahagialah kamu. Jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan. Karena ayat 12-nya sudah pernah terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kalau hari ini karena Kristus engkau dicela, karena kebenaran engkau dihina. Perhatikan, firman Tuhan sudah menyatat, bukan pembicara di depan ini, firman Tuhan. Inilah karakter Kristus. Selaras. Apakah kita memutuskan keputusan sudah berada dalam kehendak Tuhan? Dan apakah sudah selaras dengan karakternya? Hasil daripada buah roh. Di dalam kita memutuskan ini. Definisi dari hasil dari buah roh.
Kehidupan di dalam Kristus yang bertransformasi. Pada saat engkau menerima Kristus satu-satunya dalam kehidupanmu dan engkau mengakui Yesus adalah keselamatanmu, maka kehidupanmu mulai bertransformasi di sana. Mulai dari mana? Manusia ada 4 pola dalam hidupnya. Pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata-kata. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, pikirkan semua yang baik, semua yang pikirkan itu. Sesudah engkau berpikir, engkau merasa, apakah keputusanku ini sudah kehendak Kristus? Kau mulai berjalan. Dan kau mulai mengatakan bahwa keputusanku yang kuambil hari ini adalah kehendak Kristus. Amin. Ini yang disebut integritas. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan itu linier. Itu integritas. Filipi 1 ayat 9 hingga 11. Inilah dasar. Kita belum masuk pada intinya. Baru awal. Lihat betapa kayanya firman Tuhan. Baru 1 ayat aja. Ayat 19. Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 tokoh di dalam Alkitab. Yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gembala. Bernama Abraham dan Ruth. Bukan status mereka menentukan keputusan masa depan. Tetapi apa? Keputusan mereka bersama dengan Kristus memutuskan, mematahkan, menyalip. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia mengambil keputusan. Abraham ini seorang pengusaha besar, Bapak Ibu, terkenal. Dimulai dengan keputusan yang benar, lahir dari iman, bukan ego. Apakah engkau memutuskan hari ini, engkau mengandalkan imanmu, ataukah engkau mengandalkan egomu? Saya kan sudah pengalaman, saya sudah 20 tahun lebih dalam hal ini dan itu. Tapi Tuhan mau hari ini, engkau belajar daripada Abraham. Singkat cerita aja biar tidak panjang-panjang. Abraham dengan Lot itu adalah paman dengan keponakan. Satu saat para bawahan mereka itu berantem. Berebut padang rumput. Berebut lahan. Oke. Apakah Bapak Ibu pernah melihat ada tukang parkir berebut lahan? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraham? Lihat. Kejadian 13 ayat 4. Inilah keputusan daripada Abraham. Apa yang dilakukan? Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Setelah dia memanggil nama Tuhan, dia tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan ini gak bisa diteruskan ini. Mending harus diputuskan. Beri pada saya hikmat. Akhirnya dia panggil Lot. Ya, dia panggil Lot. Dia ngomong kepada Lot. Saya minta Pak Agus bisa ke depan. Supaya lebih dramatis. Ya. Anggap saya Abraham. Lot. Biar sama-sama kelihatan. Lot, lihatlah. Di hadapanmu ada lembah, ada gunung. Silakan kau pilih.
Apa yang dilakukan oleh Lot di ayat yang ke-10? Lot melihat. Ya, silakan dibaca ayat yang 10. Lalu hilang. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Akhirnya berpisah. Kita berpisah. Silakan sampai ketemu. Berpisah. Perhatikan frase ini. Ada yang janggal enggak? Ada yang janggal enggak? Siapa yang melihat kalau ini ada janggal, ada kejanggalan? Angkat tangannya. Pak Agus, lihat ada kejanggalan di sini tak? Di frase ini, ayat 4-12. Abraham itu paman. Setuju ya? Lot itu keponakan. Di dalam, kita ini orang Asia. Asia itu masih memegang namanya etika. Kalau suruh memilih, siapa yang dulu suruh memilih? Paman apa keponakan? Ini siapa yang dulu milih? Perhatikan. Kurang ajar enggak ini? Kurang ajar. Ponakan dulu milih, setelah milih ya pasti milih yang terbaik dong. Menurut pandangan daripada Lot. Dia pergi. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, mari sama-sama kita baca, akan kuberikan kepadamu dan kepada selama-lamanya. Lihat keputusan yang benar diambil oleh Lot, oleh Abraham. Mendatangkan berkat. Lahir dari iman. Saya diberkati oleh satu buku yang dikarang oleh Rick Renner. Rick Renner ini adalah penginjil yang berada di Soviet. Dia dosen, dia penulis. Ada satu buku yang memberkati saya. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kehendak Tuhan kunci keberhasilanmu. Dia berkata demikian, God didn't design you to crumble under pressure. He designed you the rise to stand and to prevail. Allah tidak menciptakanmu untuk hancur di bawah tekanan. Tetapi Tuhan menciptakanmu untuk bangkit, untuk berdiri tegak, dan untuk menang. Amin. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Katakan kanan kirimu, senggol. Dia menciptakanmu untuk bangkit, berdiri tegak, dan menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Jadi hari ini engkau datang, di dalam pikiran, di dalam benakmu, saya bingung. Apa yang harus saya putuskan? Saya rapuh. Saya takut. Halo? Tuhan menciptakanmu untuk bangkit, untuk berdiri tegak, dan untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Hanya saudara yang bisa memotivasi dirimu. Gak ada orang lain. Yang kedua adalah Kristus sendiri melalui firman-Nya.
Saudara harus bisa membangkitkan gairah hidupmu. Yang kedua, kita lihat daripada Rut. Keputusan yang benar berdasarkan kesetiaan. Secara cepat. Di dalam Rut 1. Latar belakang ini adalah Naomi dengan suami dan kedua anaknya itu keluar dari Israel. Karena pada saat itu terjadi kekeringan, paceklik. Mereka keluar ke tanah yang bukan tanah perjanjian. Akhirnya mereka menikah. Dapatlah Rut dan Orpa. Rut dan Orpa ini bukan bangsa Yahudi. Bangsa Moab yang tidak percaya Tuhan. Singkat cerita akhirnya suami dari Naomi meninggal. Suami dari Rut meninggal. Suami daripada Orpa meninggal. Naomi memanggil. Sudah gak usah ikut aku. Pulang aja. Biar aku kembali ke negeriku. Apa yang dikatakan oleh Rut? Rut berkata demikian. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Dan bahkan lebih daripada itu. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau. Selain daripada. Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Statement yang terakhir ini seharusnya untuk siapa? Janji nikah kan? Suami istri kan? Bukan janji antara menantu dengan mertua kan? Apakah di dunia nyata ada seperti ini? Ada menantu ngomong, mertua kemanapun engkau pergi, aku mau ikut engkau, hanya maut memisahkan kita. Ada Cik Lingling? Inilah yang terjadi. Kenapa Rut bisa mengambil tindakan demikian? Karena dia lihat kesetiaan Naomi pada Tuhannya. Karena Rut melihat Naomi dalam keadaan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupanku. Itu yang membuat Rut tahu. Karena Rut tahu di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Sekali, setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham melepaskan haknya. Seharusnya dia masih berada di dalam areanya dia. Tapi dia lepaskan haknya. Berapa banyak daripada kita masih mempertahankan hak. Ini punya saya. Ini saya berjuang mati-matian. Kok enak kasihkan ke kamu? Apa yang dilakukan oleh Rut? Rut melepaskan identitas lamanya. Kadang kita masih berada dan terpesona dengan kejadian yang dulu. Dulu saya seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok. Itu dulu, umur berapa? Sehingga ada lagu yang lama masih engkau pertahankan. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu setia sampai. Itu dulu. Tapi sekarang jauh berbeda. Keputusan yang benar akan menentukan langkah hidupmu.
Keputusan benar seringkali menyakitkan di awal, tapi akan menyelamatkan hidupmu di akhir. Amin. Karena kita sudah tahu pasti sakit. Dan kita tidak mau melalui itu. Karena apa? Enak keputusan yang mudah. Enak keputusan yang baik. Tanpa ada konsekuensi. Konsekuensi biarlah ditanggung. Aku jawab, engkau yang menanggung. Tanggung jawab kan? Kita paling gampang untuk ngomong, oh ini gara-gara kamu. Kalau boleh, iblis juga kita salahkan padahal dia cuma duduk diam di sana. Tuhan tidak pernah membiarkan keputusan benar tanpa buah. Pasti ada buahnya. Pasti akan diikuti dengan buahnya. Amin. Saya ada satu kesaksian baru aja terjadi. Di bulan Desember kemarin, saya bergabung dalam satu organisasi di Gianyar. Karena Pak Gembala mengutus saya ke Denpasar Timur. Denpasar Timur dengan Biaung itu tipis. Karena belum ada tempat, kami sementara berada dalam satu gereja Okumene. Di sini ada wakil saya hadir tempat ini. Bisa bangkit berdiri. Pak Vidi namanya. Iya. Teman seperjuangan. Jadi kalau saya bohong, dia bisa tahu. Singkat cerita, saya baru masuk. Kami baru masuk. Baru seumur jagung. Bulan November. Secara aklamasi, saya ditunjuk menjadi Ketua Panitia Natal Umat Kristiani seluruh Kabupaten Gianyar. Secara manusia, nggak mau, ngapain, mendingan saya di lembah pujian, ngurusin lembah pujian ini aja. Ngapain saya ke Gianyar? Dan saya pasti sudah berpikir, ini jebakan buat saya. Ini mau lempar sesuatu buat saya ini. Biar saya malu. Itu pikiran saya. Saya masih manusia Bapak Ibu. Tempeleng masih sakit juga. Saya kumpulkan pastoral saya, ada Pak Vidi, ada Pak Im. Singkat cerita, kita ambil tanggung jawab itu. 5 kali Natal gabungan minus, tidak ada laporan. Saya kaget dan saya menyatakan bahwa betul dugaan saya ini tidak benar. Tapi saya disuruh masuk untuk membenarkan. Wow. Saya sampaikan, terus saya datang kepada Tuhan bersama istri Tuhan. Saya minta pernyataanmu. Minta engkau berjalan di depan saya. Saya menyusun bersama-sama dengan tim. Menyusun RAB, semua visi, misi. Ya, kalau ke pemerintahan kita kan pasti ada namanya laporan ini dan itu. Surat dibuat dari bulan Oktober. Saya masih ingat, Oktober mau audiensi dengan Bupati, Oktober, November, Desember, baru tanggal 26, betul ya Pak Vidi, hari Sabtu, baru diterima. Tanggal 29, itulah pelaksanaan Natalnya. Apa ndak kepala cekot-cekot. Sampai saya bilang begini, ketemu Tuhan. Hari ini, detik ini, Tuhan tolong saya. Tuhan langsung tolong. Ini mau ketemu Bupati, Oktober, November, Desember. Baru ketemu, tetapi tidak dengan Bupati, tapi dengan Sekda. Jujur saya kecewa. Saya katakan Tuhan, wah ini enggak betul Tuhan. Sudah sekali aja Tuhan.
Tapi teman-teman menguatkan saya. Jangan khawatir Pak Gembala, maju terus. Pasti ada tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Satu saat saya baca buku dari Stanley. Allah lebih tertarik kepada ketaatanmu daripada pilihanmu. Wih, mau taat gak? Iya, tapi di depan ini gak tahu. Gereja-gereja disuruh ngumpulin iuran donasi. Uang belum keluar tapi statement keluar terus. Wah, uangnya pakai buat apa? Pasti dipakai buat ini, itu efisiensi ini. Dah. Dalam hati saya, Anda belum nyumbang aja sudah 2 halaman itu komentarnya. Apalagi nyumbang. Singkat cerita. Saya ngomong dengan Pak Vidi. Pak Vidi bagaimana? Tenang Pak Gembala, pasti ada jalan keluarnya. Tanpa kita mengetahui berapa uang yang sudah masuk. Terakhir masuk itu baru 18 juta sekian. Dari 85 juta. Wush, ngeri, separuhnya aja belum ada. Sampai saya berpikir, apa saya harus jual mobil? Tapi ya konyol saya jual mobil hanya untuk ini ya. Tapi seru saya jalani. Singkat cerita, biar waktunya cepat ya. Saya taat, saya lakukan. 29 acara berlangsung dengan meriah, sesuai dengan rundown. Tumben-tumbennya. Romo, namanya Romo Wante, datang kepada saya. Pak Gembala, Romo loh. Manggil saya Pak Gembala. Pak Gembala Jeffrey, ini luar biasa. Belum pernah terjadi. Acara itu jam 8 selesai, makan jam 9 selesai. Terus yang mimpin pujian kan timnya anak saya. Ini yang mimpin pujian anak-anak muda semua. Saya suka ini. Ini penggalangan dana. Siapa? Saya tunjuk. Itu pelakunya Pak. Romo saya bilang. Wah Pak Gembala, luar biasa. Sudah selesai. Saya enggak mau mikirin uangnya. Hari Selasa, setelah ini ya, tutup tahun, bendaharanya Pak Hartono. Antara cemas, takut, khawatir, saya masih manusia. Apakah uangnya cukup, apa tidak? Saya telepon, Pak Hartono selamat ulang tahun. Salah, selamat tahun baru. Wah iki ketua panitianya stres ini. Pak Hartono bilang gitu. Iya Pak, enggak bisa tidur Pak. Berapa utangnya? Telepon ini. Utang? Utang apa? Utang acara kemarin. Enggak ada utang. Wah sudah senang. Yakin Pak? Ya sebentar lagi saya kirim. Saya tidak sempat naikkan di sini. Enggak ada utang? Iya, enggak ada utang. Yakin? Yakin. Betul, betul. Pasti, pasti. Nah, cap syukur. Begitu dikirim. Saya tidak melihat keterangannya. Yang saya lihat cuman pojok paling kanan. Betul ya? Ini pengusaha banyak di sini. Pasti yang dilihat pojok paling kanan. Warnanya dulu yang saya lihat. Merah atau biru atau hitam. Itu kan sama ya, merah hitam ya. Hitam sama biru itu kan sama ya. Tak yang saya lihat biru. Yang lebih kaget saya. Di depan daripada angka itu ada tanda tambah. Dek. Saya telepon. Pak Hartono, apa maksudnya tambah? Tambah itu surplus Pak. Surplus 18.932.250 rupiah. Allah lebih tertarik kepada ketaatanmu daripada pilihanmu. Yang ketiga,
keputusan yang benar akan menghasilkan dampak jangka panjang. Jangka panjang. Abraham mendirikan tenda. Ya, dan terus dan janji Tuhan ada di sana. Rut menyatakan janjinya, di mana engkau berada, di situ aku berada. Tuhanmu, Tuhanku. Keputusan Abraham, lihat. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham. Keputusan yang pertama, itu janji pertama. Abraham keluar, disuruh Tuhan keluar ke negeri. Dia memilih untuk taat. Tidak tinggal di negerinya. Engkau keluar, kemana? Ikut aja kata Tuhan. Kejadian 12. Kejadian 15. Keturunan yang tak terduga. Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Itu janji Tuhan. Yang ketiga, nama Abram berubah menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Dia melepaskan haknya. Janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Sekarang kita lihat Rut. Keputusan Rut membawa berkat bagi Naomi. Ya, menghasilkan keturunan yang diberkati. Rut 4. Rut itu cuma 4 pasal aja. Yang terakhir 4 adalah Naomi mengambil anak setelah Rut menikah dengan Boas. Ya. Mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuh. 17, perhatikan. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Dan mereka menyebutkan namanya Obed. Seterusnya, dialah ayah Isai, ayah Daud. Perhatikan ini. Keputusan Rut menghasilkan generasi yang diberkati. Satu keputusan yang benar pada hari ini dapat mengubah dari generasi satu kepada generasi yang lain. Kita lihat. Keputusan benar yang diambil oleh Rut. Dia bertemu dengan Boas. Keputusan yang benar diambil Rut dan Boas. Adanya Obed. Keputusan yang benar diambil Obed. Adanya Isai. Keputusan yang benar diambil Isai. Adanya Daud. Keputusan yang benar diambil Daud. Adanya garis keturunan menuju kepada Yesus. Saya undang pemuji, pemusik. Ada satu pertanyaan besar. Apa yang kau putuskan hari ini? Apakah keputusan mudah, keputusan baik, atau keputusan yang benar? Putuskan hari ini. Karena dia hadir di tempat ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Dia beri hidup. Amin. Dan Saya undang bangkit berdiri. Oh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyanyikan dengan imanmu. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu yang belum dilayani bisa mengangkat tangannya. Nanti teman-teman Asyar akan membantu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Karena waktu malam sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Dia mengambil roti ini dan memecah-mecahkan dan bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur. Hari ini Engkau ada. Hari ini Engkau mengangkat roti ini untuk menjadi peringatan bahwa ada satu pribadi yang mau menyelamatkan engkau dan saya, menggantikan kehidupan engkau dan saya. Namanya Kristus. Namanya Yesus. Dan hari ini kita memperingatinya. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan ini tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan ini di tangan kanan kita. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Mari kita buat perjanjian baru. Karena setelah malam Yesus makan, Dia mengambil anggur perjamuan. Karena di dalam anggur ini ada perjanjian baru. Ada meterai. Coba engkau cek kembali. Kau bikin rekomitmen kembali. Bikin keputusan yang baru. Bikin keputusan yang benar bersama dengan Kristus. Dan itu akan menyelamatkan hidupmu. Bukankah anggur yang kita angkat di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh hati kami meluapkan ucapan syukur bahwa Engkau begitu baik buat kami. Engkaulah sumber pengharapan dan penghidupan kami. Engkaulah sang kail itu sendiri. Untuk itu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, kesehatanmu, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu seturut dengan firman Tuhan akan dibuat berhasil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.